teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Kereta Jakarta Jogja episode 2. Buat kalian yang sudah tidak sabar dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Sepertinya tidak semua penasaran harus terungkap. Ada akibat yang akan didapat. Kali ini Raka akan melanjutkan ceritanya tentang kesasarnya dia di antara Jakarta Jogja. "Cepat mas, kereta sebentar lagi jalan," ucap Wenda lagi. Masih bingung. Selama beberapa detik lamanya aku hanya menoleh bergantian ke arah kereta dan Wenda. Penasaran, ingin tahu lebih jauh tentang tempat ini. Tapi di sisi lain, takut nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku tahu kalau sedang berkejaran dengan waktu untuk mengambil keputusan stay or leave. Sampai akhirnya aku mengambil keputusan. Ya sudah, aku naik kereta lagi. Tapi janji kalau kita nanti ketemu lagi, kamu harus jelaskan semuanya. Aku bilang begitu kepada Wenda dengan kalimat terburu-buru. Wenda mengangguk sambil tersenyum. Aku langsung berlari menuju pintu kereta. Jaraknya yang tidak begitu jauh. Beberapa detik saja aku sudah melompat masuk ke dalam gerbong. Begitu sudah di dalam, pintu perlahan mulai tertutup. Setelahnya kereta mulai jalan. Hampir saja. Ternyata aku menaiki gerbong yang salah. Ini adalah gerbong yang letaknya lebih depan dari gerbong yang seharusnya. Maka harus jalan lagi ke belakang. Dalam perjalanan ini, aku memperhatikan isi gerbong. Ternyata penumpangnya hanya beberapa. Satu gerbong hanya berisi 2 atau 3 penumpang. Malah ada yang kosong seperti gerbong yang aku naiki. Iya, setelah sampai di gerbong yang seharusnya, ternyata gerbong kosong. Sama sekali tidak ada penumpang kecuali aku. Padahal sebelumnya gerbong ini walaupun tidak penuh tetapi berpenumpang. Aku langsung duduk, bersandar, meraih botol air minum lalu menenggaknya. Memperhatikan pemandangan luar, kereta masih belum mencapai kecepatan maksimal. Di luar masih sore, dengan hamparan sawah dan kebun membentang yang kurang lebih sama dengan sebelum kereta ini memasuki stasiun aneh tadi. Kereta berjalan makin cepat. Tidak mau kehilangan momen lagi. Pokoknya setiap detailnya harus aku rasakan. Terus menatap keluar, memperhatikan perubahan yang seharusnya terjadi. Dan benar, hamparan langit sore yang menerangi perlahan meredup, sangat pelan perubahannya. Langit menggelap, membuat pemandangan luar juga makin berselimut pekat. Beriringan dengan itu, seperti awal tadi, kereta juga mengalami guncangan kecil selama proses perubahan ini. Guncangan kecil yang stagnan namun terasa. Puncaknya, sorenya hilang lagi. Kembali berganti malam yang gelap pekat beratap langit hitam berbintang. Ketika pergantian selesai berakhir pula guncangan kecil yang dirasa. Hilang sama sekali. Menarik nafas panjang. Aku memperhatikan sekeliling. Penumpang yang tadi hilang tidak terlihat kini sudah ada kembali lagi. Duduk di kursinya masing-masing. Kali ini aku sudah tidak terlalu kebingungan karena bukan yang pertama kali. Tidak ada niatan untuk bertanya ke penumpang lain mengenai perhentian tadi. Aku sudah tahu jawabannya. Lebih memilih untuk bergulat dengan pikiran sendiri. Sambil menunggu kereta sampai di Jogja, aku terus menganalisa, mengumpulkan fakta dan coba mencari tahu jawaban dengan sedikit menerka-nerka. Aku yakin 100% kalau peristiwa tadi bukanlah mimpi. Permukaan yang aku injak adalah bumi. Udara yang kuhirup adalah oksigen. Bangunan yang aku lihat juga merupakan bangunan kokoh buatan manusia. Normal, termasuk
Wenda, tidak ada yang aneh dengannya. Manusia perempuan normal yang berparas cantik dan berbicara normal kepadaku. Asli, semuanya normal. Nyaris tidak ada yang aneh. Benar, nyaris. Berarti tidak semuanya normal. Ada yang tidak normal. Iya, ada beberapa yang sangat tidak normal. Yang pertama, ketika mulai mendekat ke perhentian tadi, kereta seperti memasuki jalan yang tidak rata. Hal ini membuat timbulnya guncangan yang tidak mengganggu, tapi terasa. Kedua, suasana selalu berganti menjadi sore hari. Yang tadinya malam dan tentu saja tidak ada matahari, tiba-tiba berangsur berubah menjadi sore. Matahari muncul dengan sinar hangatnya. Ketiga, ketika perhentian itu tadi terjadi, sebagian besar penumpang kereta menghilang, tersisa hanya sebagian kecilnya saja, termasuk aku. Terus aku berpikir, namun tidak juga menemukan konklusi tepat yang masuk akal. Menuju jam 4 pagi, aku berjalan pelan menuju pintu keluar ketika kereta sudah berhenti di stasiun Lempuyangan. Sudah sampai Jogja. Berikutnya, hampir 1 minggu aku habiskan waktu di rumah, di Jogja, menikmati cuti liburan yang agak lama ini. Namun, sebagaimana aku menikmati waktu, tetap saja pikiranku selalu tertuju dengan peristiwa itu. Sebentar-sebentar, aku melamun memikirkan. Kok aku masih mikirnya kalau kamu itu halu ya? Atau bisa jadi masih mimpi lah. Begitu ucap Nindi, sahabatku. Tapi salah aku bercerita mengenai hal ini dan mengajak membahas karena dia ini orangnya rasional. Kami memang sering membahas hal-hal yang tidak masuk akal di luar nalar. Bermacam topik trending yang mengarah ke irasional, gaib, mistis, dan lain sebagainya. Namun, hal ini hanya sebatas pembahasan. Enggak loh, Ndi. Aku sangat yakin kalau aku tidak sedang mimpi. Aku beneran sadar. Dari awal sampai akhir, jawabku. Iya, soalnya tidak ada penjelasan rasional dan masuk akal. Mosok tiba-tiba dari malam jadi sore, terus kereta berhenti di stasiun yang sebelumnya tidak pernah ada. Kok seperti Harry Potter saja. Lagi-lagi Nindi bersikukuh dengan pendapatnya. Tapi ketika nanti kalau nyasar ke tempat itu lagi, sepertinya kemungkinan besar aku akan turun dari kereta lagi dan tinggal di situ sebentar. Aku akan beneran cari tahu. Paling nanti kamu akan telepon aku dan bilang, Nindi, aku ketiduran di stasiun Gombong, ketinggalan kereta. Iya kan? Nindi tetap saja masih seperti itu jawabannya. Aku serius, beneran ini. Aku akan turun kereta dan akan benar-benar mencari tahu. Ucapku lagi. Jangan sembarangan ya kamu, Raka. Nanti kalau kamu tidak bisa balik lagi bagaimana coba? Tidak balik bagaimana? Kok tiba-tiba kamu mulai ikut tidak rasional? Aku melihat jawaban Nindi yang sepertinya mulai sedikit berubah. Tidak begitu. Aku tetap percaya dengan hal gaib. Walaupun zaman sudah seperti ini, tetap saja hal-hal begitu masih ada. Aku akan tetap rasional. Tapi kamu tolong jangan macam-macam, tetaplah waras, karena ada orang-orang yang gila karena hal seperti ini. Iya, aku akan hati-hati. Tapi aku benar sungguh-sungguh berniat begitu. Akan turun dari kereta dan tinggal sebentar, tidak akan langsung naik kereta lagi. Semoga nyaliku cukup besar kalau benar nanti kejadian. Singkat cerita, liburanku telah berakhir. Aku harus kembali ke Jakarta. Seperti biasa aku memilih kereta malam juga. Jam 7 malam, kereta berangkat meninggalkan Jogja. Belum lupa dengan janjiku sendiri, janji tentang perhentian misterius itu. Aku akan turun dari kereta dan tidak akan langsung naik kereta lagi. Makanya, selama persiapan perjalanan kembali ke Jakarta ini, aku terus-menerus memikirkan hal itu. Termasuk rencana-rencana apa yang akan aku lakukan kalau benar terjadi nanti. Beda dengan kereta dari Jakarta. Kalau kereta dari Jogja akan lebih dekat,
kalau memang akan ada perhentian aneh itu lagi. Hanya kira-kira sepertiga perjalanan, harusnya kereta sudah sampai. Jujur saja, aku sebenarnya deg-degan dengan ini. Walaupun belum tahu pasti kapan, tapi aku yakin kalau hal itu akan kejadian lagi. Bisa saja terjadi lagi ketika dalam perjalanan ke Jakarta kali ini. Aku agak stres memikirkannya, sampai susah untuk tidur malam sebelum pergi. Keesokan harinya, seperti biasa, aku sudah duduk di stasiun 1 jam sebelum berangkat keretanya. Kali ini di stasiun Lempuyangan. Kereta berangkat jam 10 malam. Sengaja seperti itu supaya nanti sampai Jakarta aku langsung masuk kantor. Karena ini bukan musim liburan dan bukan pula akhir pekan, stasiun tampak tidak terlalu ramai. Hanya segelintir orang saja yang kelihatan. Dan yang pasti, sama sekali tidak ada yang aku kenal. Akibat semalaman tidak bisa tidur. Akibat yang aku rasakan saat ini adalah perasaan mengantuk yang tidak terkira. Padahal aku ada misi untuk menunggu kereta melewati stasiun atau perhentian misterius itu. Siapa tahu kereta berhenti lagi di situ. Aku tidak boleh ketiduran. Sekali lagi aku melirik ke jam tangan. Ternyata kali ini sudah jam setengah 10 lewat. Ya sudah, aku memutuskan untuk masuk ke peron dan menurut petugas juga keretanya sudah tiba. Hanya tinggal menunggu keberangkatan saja. Singkat cerita, aku sudah berada di dalam kereta, duduk sendirian di jajaran kursi dalam gerbong yang hanya terisi beberapa orang penumpang saja. Benar-benar sepi kali ini. Lagi-lagi, gerimis mengiringi putaran roda kereta yang berputar, menarik gerbong di belakangnya, meninggalkan Yogyakarta tepat jam 10 malam. Sialnya, aku sudah ngantuk berat, padahal kereta baru saja jalan. Tidak, aku tidak boleh tidur, harus menunggu sampai di perhentian, tidak boleh terlewat. Tapi ternyata tidak sekuat itu. Kantuk yang aku rasakan teramat dahsyat, ditambah AC kereta yang dingin membuat tidak kuasa. Akhirnya tertidur cukup lelap. Apakah kereta berhenti di stasiun misterius itu ketika aku tidur? Tampaknya iya. Kereta sepertinya berhenti di perhentian misterius. Aku tidak sadar dan tentu saja tidak merasakan. Tapi kenapa bisa yakin? Karena ketika bangun ada seorang penumpang yang duduk di kursi seberang tapi masih sejajar. Siapa dia? Mengucek-ngucek mata, aku terbangun. Masih malam, di luar masih gelap, masih jam 2 menuju jam 3. Beberapa jam lagi sampai Jakarta. Ya, ketiduran, kelewat deh. Aku bersungut dalam hati. Kecewa karena jadi tidak tahu pasti apakah tadi kereta berhenti di perhentian itu atau tidak. Masih coba mengumpulkan nyawa. Aku perhatikan sekeliling. Ternyata penumpang sudah bertambah. Mungkin mereka naik dari stasiun lain ketika aku tidur tadi. Harusnya tidak ada yang aneh. Mereka semua tidur di kursinya masing-masing. Tapi ada satu penumpang yang kalau aku tegaskan benar-benar, ternyata aku mengenalinya. Itu adalah bapak yang pernah mengajakku berbincang di stasiun Senen beberapa tahun yang lalu. Bapak yang waktu itu juga terlihat turun di stasiun misterius. Ya, aku sangat yakin kalau beliau adalah orang yang sama. Tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kali ini aku akan menegurnya dan menggali informasi mengenai tempat dia turun waktu itu. Bapak ini duduk sendirian. Dia tidak tidur, wajahnya menatap ke depan. Aku terus memperhatikan sambil menunggu untuk dia menoleh ke arahku. Saat itulah aku akan menegurnya. Mungkin karena akhirnya sadar kalau sedang diperhatikan, akhirnya beliau menoleh. Aku langsung tersenyum. Dia lantas balas tersenyum lebih sumringah. Melihat itu, aku langsung mendekat, berpindah kursi agar lebih dekat dengan beliau. "Malam, Pak. Apa kabar?" Aku langsung menyapa. "Malam. Kabar baik. Maaf, Bapak ingat saya tidak?" "Oh, agak lupa ya. Maklum, sudah tua," jawabnya.
Aku memaklumi kalau Bapak ini lupa, karena sudah beberapa tahun yang lalu kami bertemu dan itu pun hanya sebentar. Ditambah waktu itu, aku sedikit agak cuek menanggapinya. Kita pernah ketemu di stasiun Senen beberapa tahun yang lalu, Pak. Waktu itu sama-sama mau naik kereta ke Jogja. Aku berusaha menerangkan berharap semoga Bapak ini ingat. Oh, iya, yang waktu itu Masnya kelihatan sibuk sekali ya. Terus saya ganggu. Nah, iya Pak, senyumku lega melihat dia akhirnya ingat. Kita belum kenalan Pak. Saya Raka. Aku mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Saya Gani. Kemudian kami mulai berbincang cukup lama. Aku tidak langsung menanyakan perihal topik yang sebenarnya akan aku gali. Membiarkan pembahasan mengikuti arah kemana Bapak ini mau. Kami membicarakan banyak hal, dari urusan negara sampai olahraga. Dan benar, kalau Pak Gani ini sendirian dalam perjalanan, katanya dia ingin mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Waktu itu katanya Bapak sendirian. Sekarang sendirian lagi Pak, tanyaku kemudian. Iya, tadi anak saya cuma mengantar ke stasiun, jawabnya. Nah, akhirnya dia menyebut tentang stasiun. Ini saat yang tepat buatku menanyakan tentang stasiun itu. Oh iya Pak, Pak Gani naik dari stasiun Gombong ya Pak? Kebetulan saya tadi lagi tidur. Aku mengeluarkan kalimat pancingan. Sebelum stasiun Gombong, kalau dari Jogja, jawabnya sambil tersenyum. Oh, stasiun Kebumen Pak? Atau Wates? Aku terus memancing. Pak Gani tidak menjawab, hanya tersenyum. Aku diam saat itu, coba mencari rangkaian pertanyaan lain yang tidak terasa mengintimidasi. Tapi Pak, waktu itu saya lihat kalau Pak Gani tidak turun di stasiun Kebumen atau Wates. Bapak turun di stasiun sebelum Kebumen setelah Gombong. Maaf Pak, itu stasiun apa ya? Akhirnya aku tidak sabar lagi langsung menanyakan ke intinya. Kan memang ada stasiun itu. Mungkin saja kamu yang lupa. Pak Gani ini. Tolong jelaskan Pak. Aku makin penasaran. Setelah itu, Pak Gani hanya tersenyum sambil sesekali menatapku. Aku melihat ada keraguan di dalam hatinya. Kasih tahu atau tidak ya? Kira-kira seperti itu tebakanku. Ada jeda diam yang terjadi, tapi Pak Gani sesekali tersenyum dengan sedikit bersuara menatap ke depan. Padahal aku ada di samping kirinya. Kemudian beliau mengambil botol air mineral yang ada di depannya, lalu meminum airnya. Setelahnya kembali ada jeda diam. Aku makin penasaran dan yakin kalau ada sesuatu. Jadi begini, akhirnya Pak Gani mulai bicara. Aku langsung memperbaiki posisi duduk menjadi lebih tegak dengan tujuan bisa mendengar dengan lebih jelas. Sementara itu, kereta melaju dengan kecepatan maksimal. Tidak terasa sebentar lagi akan sampai Jakarta. Saran saya, kamu tidak usah penasaran lagi. Biarlah semua berjalan seperti biasa. Takutnya kamu belum siap untuk semua yang akan terjadi. Pak Gani mulai menjelaskan dengan volume suara lebih kecil dari sebelumnya. Belum siap? Belum siap bagaimana Pak? Tanyaku. Ya itu tadi, kalau bisa tidak usah penasaran lagi. Jalani saja hidup kamu yang sudah sangat baik ini. Lagi-lagi Pak Gani malah makin bikin penasaran. Tapi Pak, saya tidak pernah melihat stasiun itu sebelumnya. Dan tidak selalu saya lihat ketika sedang naik kereta Jakarta-Jogja. Itu stasiun apa Pak? Lagi-lagi Pak Gani hanya menjawab dengan senyuman sebelum menjawab dengan, harusnya kamu tidak lewat stasiun itu. Tapi saya kan lewat dan lihat Pak. Aku bersikukuh. Sampai akhirnya kereta mulai masuk kota Jakarta. Sementara Pak Gani masih juga tidak mau menjelaskan perihal stasiun itu.
Selanjutnya, aku masih bersikeras meminta penjelasan sebelum kami berpisah jalan nantinya. Dan benar, Pak Gani belum mau juga menjelaskan ketika kereta akhirnya sampai di stasiun Senen yang kemudian kami turun dari kereta. "Ayolah Pak, itu stasiun apa? Tolong jelaskan Pak." Itu kalimat terakhirku ketika kami sudah berdiri di pinggir jalan menunggu kendaraan jemputan masing-masing. "Nak Raka, beneran, bagusnya kamu tidak usah penasaran lagi. Lupakan saja, takutnya nanti menyesal. Pesan saya, kalau nanti kereta kamu berhenti di stasiun itu lagi, tidak usah turun kereta, tetap duduk dan cukup nikmati saja pemandangan indah sore harinya." Pak Gani bilang begitu sebelum dia naik kendaraan yang datang menjemputnya. "Tapi Pak, sudah, turuti saja apa yang saya bilang. Saya jalan duluan ya. Semoga kita tidak ketemu lagi." Kemudian dia pergi dengan kendaraan jemputannya, meninggalkanku sendirian di pinggir jalan raya di depan Pasar Senen. Aku tetap tidak dapat informasi banyak mengenai stasiun misterius itu dari Pak Gani. Ya Tuhan, tempat apa sih itu sebenarnya? Hari berjalan lagi, berganti minggu, berganti bulan. Aku bergulat lagi dengan kehidupan dan pekerjaan di Jakarta. Namun tetap saja belum bisa melupakan rentetan kejadian aneh yang aku alami sebelumnya. Namun walaupun begitu, belum genap setahun kemudian, aku sudah akan mudik lagi ke Jogja. Kali ini bertepatan dengan libur hari raya yang tentu saja nyaris semua orang di perantauan akan pulang ke tempat asalnya. Sama seperti biasanya, aku akan pulang menggunakan kereta ke Jogja. Seperti biasa juga kereta akan berangkat pukul 7 malam. Seperti kita semua tahu, kalau libur hari raya, semua stasiun, terminal, dan juga bandara akan dipenuhi oleh penumpang. Begitu juga stasiun Senen, salah satu stasiun yang menampung penumpang kereta yang akan keluar kota Jakarta, termasuk aku. Sungguh, pemandangan menyenangkan. Ketika sudah sampai di stasiun jam 6 sore, aku melihat sangat banyak orang berdesakan dengan aktivitasnya masing-masing. Yang pasti, tiket kereta sudah habis terjual. Kali ini, barang bawaan agak banyak, karena memang rencananya aku akan 10 hari liburan di Jogja. Tempat duduk di ruang tunggu terbuka, jadi tempatku bersantai menunggu kedatangan kereta. Sesekali, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Terselip juga niat untuk mencari 2 orang yang aku harap ada di stasiun juga, yaitu Wenda dan Pak Gani. Tapi sejauh ini aku belum melihat keduanya. Semua orang yang terlihat tidak ada yang aku kenal. Ya sudah, mungkin ini bukan waktunya bertemu dengan mereka. Singkat cerita, jam 7 kurang aku sudah masuk ke dalam stasiun karena kereta sudah datang. Di dalam stasiun juga sama, sangat banyak manusia yang berdesakan ingin masuk ke dalam keretanya masing-masing. Tidak menemui kesulitan, aku kemudian sudah duduk manis di dalam kereta. Sementara beberapa menit lagi kereta akan berjalan, aku masih melihat beberapa orang masih sibuk membereskan barang-barang bawaannya. Aku duduk bersama seorang perempuan yang berumur sekitar 40 tahun. Sebelumnya, kami sudah bertegur sapa. Dia bilang akan turun di Wates. Cuaca kali ini cerah. Tidak ada rintik air yang turun dari langit. Jadinya kaca jendela sangat jelas memaparkan padatnya Jakarta ketika roda kereta mulai berputar berjalan meninggalkan ibu kota. Campur aduk perasaan ketika waktu mudik tiba. Ada kegembiraan ketika akan bertemu dengan ayah ibu di Jogja. Sejenak meninggalkan penatnya lelah dalam bekerja. Nantinya udara yang aku hirup akan lebih segar, lingkungan akan jauh lebih ramah, semuanya indah. Di satu sisi lain, ada perasaan cemas. Kira-kira nanti akan melewati stasiun itu lagi tidak ya? Iya, tentu saja. Aku masih sangat ingat dengan perhentian aneh itu.
Perhentian di stasiun yang aku sama sekali belum mengenali. Stasiun yang tidak ada di peta. Aku masih ingat juga dengan janjiku ke diri sendiri, kalau nanti kereta berhenti di stasiun itu lagi, aku akan turun dan tidak akan naik kereta lagi. Aku akan mencari tahu sampai tuntas tentang stasiun ini, tidak mau penasaran lagi. Bimbang dan ragu masih aku rasakan, tapi semua itu seringkali kalah oleh rasa penasaran seperti kali ini. Aku jelas agak berharap kalau nantinya kereta akan berhenti di stasiun itu. Lokomotif terus melaju dengan membawa rangkaian gerbong kereta di belakangnya yang dipenuhi oleh penumpang menuju ke timur, ke bagian tengah Pulau Jawa. Satu persatu daerah terlewati. Satu persatu stasiun juga dilewati dengan berhenti beberapa menit saja. Sepanjang perjalanan, aku terus memperhatikan pemandangan luar sambil terus memaksa diri supaya tidak ketiduran. Tapi sepertinya aku tidak akan tidur. Tidak ada rasa kantuk sama sekali sejauh perjalanan ini sudah terjadi. Dan sepertinya makin dekat dengan stasiun Gombong, makin campur aduk perasaanku, gelisah, deg-degan. Jadi makin tidak kepikiran untuk tidur. Sampai akhirnya kereta sampai di stasiun Gombong. Aku memperhatikan semuanya dari stasiunnya yang penuh dengan penumpang turun sampai isi gerbong kereta yang aku naiki. Gerbong yang tadinya penuh jadi sedikit lengang. Ada beberapa kursi kosong karena penumpangnya sudah turun. Tapi gerbong masih terlihat banyak penumpangnya. Aku makin gelisah ketika kereta mulai bergerak lagi. Mulai berjalan menuju stasiun berikutnya. Apakah itu stasiun Kebumen atau stasiun yang lain? Di luar masih gelap malam. Hanya terlihat titik-titik cahaya lampu dari rumah penduduk di kejauhan. Aku terus memperhatikan. Kereta bergerak makin cepat menuju kecepatan maksimal. Menit bergulir, sangat terasa pergantiannya. Entah berjalan cepat atau malah lambat. Aku masih gugup dan gelisah, makin dekat ke tempat perhentian misterius. Dalam hati kecil, semoga tidak akan terjadi hal-hal aneh nantinya. Sampai titik di mana aku merasa harus mendekatkan wajahku lagi ke jendela karena melihat sesuatu. Di ujung, kejauhan, arah timur, aku melihat langit sedikit bercahaya. Terlihat seperti ada matahari yang akan terbit, sementara bagian langit lainnya masih gelap malam. Aku masih terus perhatikan cahaya fajar di ufuk timur itu dengan seksama. Namun akhirnya, aku tersadar kalau getaran kecil mulai terasa. Ada guncangan yang aku rasakan. Kereta seperti sedang melewati jalan yang tidak rata. Gambarannya adalah seperti guncangan kecil yang tidak mengganggu namun jelas terasa. Sementara itu, cahaya dari ufuk timur makin meluas, menggeser gelapnya langit malam yang sejak tadi memenuhi langit. Pola kejadian yang sedang berjalan persis dengan yang pernah aku alami sebelumnya. Ketika kereta sedang mendekati stasiun misterius, ada guncangan kereta. Hari berubah cepat menjadi sore, padahal harusnya masih tengah malam. Yang terakhir, penumpang kereta tiba-tiba berkurang drastis. Yang tadinya gerbong terisi penuh, tiba-tiba saja jadi tinggal hanya beberapa penumpang yang duduk di kursi. Termasuk aku. Kemana penumpang yang lain? Akhirnya, langit sudah berubah total jadi jingga, bukan lagi malam, tapi menjadi sore hari yang pemandangannya sangat indah. Kejadian juga, masuk ke stasiun itu lagi, bergumam aku dalam hati gelisah. Hamparan sawah, serta perkebunan yang dihiasi oleh hutan kecil dan besar di kejauhan menjadi pemandangan luar jendela. Semuanya berselimut suasana sore yang menyenangkan. Guncangan kecil yang sejak tadi terasa perlahan menghilang seiring dengan melambatnya laju kereta. Iya, kereta melambat, pertanda sedang mendekat ke satu stasiun dan kemudian kereta akan berhenti. Seharusnya begitu. Aku makin gugup dan gelisah, namun niat sudah bulat untuk turun kalau kereta berhenti nanti. Detik berikutnya,
Ketika kecepatan sudah sangat lambat, kereta mulai memasuki salah satu stasiun yang lagi-lagi tidak ada namanya. Yang pasti, bukan stasiun Kebumen, stasiun yang seharusnya menjadi perhentian berikutnya. Akhirnya, mampir lagi di sini, ucapku dalam hati sambil membereskan barang-barang bawaan. Niatku makin kokoh untuk turun kereta. Banyak orang lalu lalang di stasiun yang tidak terlalu besar ini. Dan kalau aku perhatikan juga, stasiun ini jauh lebih ramai dari yang sudah aku lihat sebelumnya. Tidak tahu kenapa. Lebih banyak orang yang berjualan, lebih banyak warung yang buka. Pokoknya lebih banyak orang yang kelihatan. Sampai akhirnya kereta benar-benar berhenti. Jam tangan berhenti di angka 00:33 menit. Aku membawa satu koper berukuran sedang dan tas ransel. Tidak lupa ponselku aku bawa, walau lagi-lagi statusnya tidak ada jaringan. Bergegas, aku turun kereta. Aku turun paling terakhir, tadi aku lihat gerbong sudah kosong. Setelah turun, aku mencari kursi untuk duduk dengan niat mempelajari situasi. Ternyata ada kursi panjang di samping salah satu warung kecil yang menjual minuman dan makanan kecil. Aku duduk di kursi itu. Posisiku duduk ini cukup strategis. Dari sini aku bisa melihat nyaris semua sudut stasiun. Hampir sama dengan stasiun pada umumnya. Suasananya sama, mungkin hanya bentuk bangunannya saja yang beda, yaitu memanjang dan masih berbentuk bangunan lama namun masih terawat. Bisa juga disebut bangunan kuno. Aku terus memperhatikan semua, sampai akhirnya terdengar suara lonceng keras yang menandakan kalau kereta akan berjalan lagi. Sempat ada perang batin di hati. Apakah harus naik kereta lagi menuju Jogja atau tetap di sini? Gugup, gelisah, sedikit berkeringat. Aku nekat, berkeputusan untuk tetap duduk di tempatku ketika pintu kereta mulai tertutup. Saat itulah tidak bisa lagi mengubah niat. Aku akhirnya tetap tinggal di stasiun ini yang entah apa nama stasiunnya. Kereta akhirnya mulai berjalan meninggalkanku. Kereta terus berjalan sampai akhirnya hilang dari jangkauan pandang. Aduh Raka, ada-ada saja. Sekarang harus bagaimana coba? Aku bergumam sendirian, cemas. Entah harus kemana aku berjalan. Melamun aku kemudian. Mau saya bikinkan minum? Ada teh? Atau mau ngopi? Bapak ini dengan ramah menawarkan minuman membuyarkan lamunanku. Oh, boleh Pak. Kalau ada kopi panas boleh. Maaf ya Pak, saya numpang duduk. Ternyata yang menegurku adalah bapak pemilik warung. Iya Mas, tidak apa-apa. Silahkan istirahat dulu, jawab bapak warung sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, dia membawa segelas kopi sambil masih mengaduknya. Ini kopinya, katanya lagi-lagi sambil tersenyum ramah. Terima kasih Pak, jawabku juga sambil tersenyum. Kemudian, setelah memberikan aku segelas kopi, bapak warung terlihat hendak berjalan masuk kembali ke dalam warungnya. Tapi berhenti melangkah ketika aku langsung bertanya. Pak, maaf, ini stasiun apa ya namanya? Bapak itu langsung berhenti melangkah lalu menatapku. Mas dari mana mau kemana? Kok tidak tahu nama stasiun ini? Memangnya belum pernah? Jawab bapak warung dengan raut wajah bingung. Saya pernah ke sini Pak, tapi hanya lewat. Baru sekarang saya turun dari kereta. Loh, memang masnya mau kemana? Belum tahu mau kemana Pak, masih bingung, jawabku. Kemudian bapak warung duduk di sebelahku. Ini namanya daerah Rimbengi, ini stasiun Rimbengi. Kok tadi tidak naik ke kereta lagi? Saya penasaran Pak, pingin tahu ini tempat apa. Oh, jadi beneran bukan penduduk sini ya? Bukan Pak, saya dari Jogja, kerja di Jakarta. Ya sudah, diminum kopinya dulu saja.
Kemudian bapak warung berjalan masuk ke dalam warungnya karena ada pembeli lain. Rimbengi. Kok aku baru dengar ada nama daerah Rimbengi? Masih kebingungan. Sementara itu hari masih terang sore. Jingga matahari akan terbenam masih menguasai pemandangan. Mungkin akan lebih menarik kalau aku keluar stasiun. Ingin tahu ada apa di luar? Aku kemudian berdiri, lalu membawa semua barang. Kopinya berapa, Pak? Tanyaku ketika hendak membayar kopi yang aku minum tadi. Tidak usah, Mas. Gratis untuk pelanggan pertama, jawab bapak warung. Oh, makasih ya, Pak. Sekarang mau kemana? Tanya bapak itu lagi. Keluar dulu, Pak. Mau lihat-lihat. Oh, baik. Kalau ada apa-apa, bisa kesini lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oh iya, biasanya kalau sudah masuk ke sini, akan susah untuk keluar dari tempat ini lagi. Maksudnya, Pak? Tanyaku. Nanti kamu akan tahu sendiri, jawab bapak warung yang kemudian melayani pembeli lagi. Maksud bapak itu apa ya? Di tengah kebingungan, aku tetap dengan niat semula, yaitu keluar dari stasiun lalu berjalan menuju pintu keluar yang ada di tengah-tengah bangunan stasiun. Semua orang seperti sedang memperhatikan aku, namun dengan tatapan yang ramah. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja, entahlah. Dari pintu stasiun, aku berjalan sedikit ke depan lagi ke arah jalan lalu menemukan gerbang keluar. Setelah sudah di luar, ternyata ada jalan cukup lebar, tapi masih jalan tanah yang padat dan keras. Di seberang jalan hanya terdapat terhampar pesawahan yang sangat luas. Sejauh mata memandang, hanya ada sawah dan pepohonan. Sangat indah. Ditambah dengan suasana sore yang menyenangkan. Udara sejuk segar menenangkan. Angin bertiup pelan. Tahu tidak, sekilas aku teringat apa ketika merasakan ini semua. Ini seperti surga, penuh dengan keindahan serta kedamaian. Aku menoleh ke kanan dan kiri, pandangan mata menelusuri jalan lebar ini sampai ke ujungnya. Ya Tuhan, tempat ini sungguh indah. Tepat di pinggir jalan, ada kursi panjang yang di atasnya ada atap kecil melindungi seperti layaknya halte penumpang pada umumnya, namun lebih sederhana. Kemudian, aku duduk di kursi panjang ini, lagi-lagi untuk menikmati suasana. Tapi, kemudian teringat akan omongan bapak warung di stasiun tadi yang bilang kalau aku akan susah untuk keluar dari tempat ini lagi. Maksudnya, apa ya? Apa benar aku tidak akan bisa pulang lagi? Terus, aku harus pergi kemana? Apa harus masuk kembali ke stasiun untuk menunggu kereta ke Jogja? Sementara perlahan hari mulai gelap, akan berganti menjadi malam. Dan aku masih tidak tahu harus melangkah kemana.